Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita yakni beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menuntut ilmu dan belajar ilmu agama sampai saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang paling agung, yang dimuliakan oleh yang maha agung, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabat, serta kepada kita yaitu umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya Yoga Prastio dari kelas semester 5B yang akan memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran agama Islam dengan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Edi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan guru-guru kita, Allah jaga guru-guru kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan membahas yaitu yang pertama tentang metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Baik, sebelum dimulai, mari kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu metode. Apa itu metode? Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan metode ini diperlukan oleh guru dan penggunanya sesuai tujuannya, yaitu untuk memudahkan pengajaran ya, untuk memudahkan pengajaran dan lebih mengefisiensi untuk guru tersebut. Kemudian tujuannya yaitu tujuannya dari metode ini, jadi apa yang ingin dicapai oleh guru ini kepada siswa ya, kepada siswa, agar siswa dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi kita sebagai guru harus memiliki metode ya, metode yaitu sesuai dengan pendidikan agama Islam tentunya ya. Seperti kita kan dari metode pembelajaran agama Islam, jadi kita lebih mendalami metode daripada perencanaan agama Islam. Baik, adapun di sini macam-macam metode ya, sangat banyak. Apa saja macam-macam metode? Yaitu yang pertama ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini banyak sekali ya, banyak sekali dipakai tidak oleh seorang guru saja ya, tetapi oleh para guru-guru, terkhusus guru-guru spiritual ya, seperti para ulama, para kiai, para asatidz ya, semuanya menggunakan lebih banyak metode ceramah ini, Dan ada juga metode diskusi, metode tanya jawab, metode simulasi, metode kerja kelompok dan lain-lain. Tapi sebagai guru kita itu harus lebih banyaknya menggunakan, bolehlah bervariasi, bisa menggunakan metode ceramah ataupun metode kelompok ataupun metode dan simulasi seperti itu.
banyak sekali metode-metodenya. Jadi sesuai keinginan yang termudah untuk disampaikan kepada siswa, agar siswa lebih mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Baik, selanjutnya adapun prinsip-prinsip metode pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama kita itu harus memiliki niat, ya, niat untuk menuntut ilmu, ya. Yang kedua, kita harus menyampaikan apa yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Kemudian kita harus mengambil pelajaran pada setiap kasus atau kejadian yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Jadi kita sebagai guru harus dapat mengerti, ya, keadaan siswa ataupun siswa ini pengennya seperti apa gitu belajarnya, biar siswa ini lebih terfokus lagi dalam mencerna pembelajaran ini, ya. Baik, selanjutnya itu hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran, yaitu yang pertama, kita harus mempertimbangkan tentang kecerdasan dan kematangan antara peserta didik, karena setiap peserta didik itu memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan yang berbeda-beda, ya. Ada yang langsung dijelasin sekali langsung masuk gitu, ya. Ada yang harus 2-5 kali dijelasin baru bisa masuk, ya, bisa mengerti. Nah, jadi bermacam, ya. Jadi kita harus tahu. Dan kemudian tujuannya yaitu yang hendak dicapai oleh kita, yaitu jika tujuannya pembinaan, maka kita harus lebih menekankan pada metode drill, ya, metode drill, yaitu lebih ke kognitif, ya. Adapun situasi yang mencakup hal yang umum seperti situasi kelas, situasi lingkungan, bila jumlah murid begitu besar, maka metode diskusi agak sulit digunakan, apalagi bila ruangan yang tersedia kecil. Nah, kita juga harus bisa memahami tentang sarana dan prasarananya, ya. Kita harus fleksibel, memilih metode. Kalau dalam sarananya atau prasarananya kita tidak memadai, kita bisa gunakan metode ceramah saja yang lebih efektif, ya, untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode yang akan digunakan, ya. Seperti apa alat-alatnya itu? Seperti kita ingin menggunakan alat proyektor gitu, ya, untuk mempermudah kita menerangkan, untuk membantu kita menjelaskan agar lebih mudah dicerna oleh murid-murid kita. Dan kemudian adapun yang harus diperhatikan lagi, kemudian kita akan tadi sedang membahas metode, ya, kita sudah membahas metode.
Ini kita sekarang ke media pembelajaran. Apa itu pengertian media pembelajaran? Pengertian media pembelajaran adalah khususnya pembelajaran PAI, yaitu sebagai perantara atau pengantar pesan atau informasi dari guru kepada penerima informasi, yakni peserta didik ya. Adapun macam-macam media pembelajaran yaitu bisa media visual ataupun audio visual ataupun auditif ya. Seperti contoh media visual, kita bisa langsung ya berhadapan face to face dengan murid, langsung biasanya dengan metode ceramah ya, seperti itu. Adapun dengan metode audio visual gitu ya, kita bisa seperti sekarang ini, kita bisa mulai pembelajaran dengan metode online ya, online jarak jauh ya, seperti kita menggunakan media Zoom meeting, Google Meet ataupun yang lainnya, seperti yang sering kita rasakan saat ini ya, karena pandemi COVID-19. Jadi kita lebih banyak belajar daring ya, atau online dibanding tatap muka. Nah, inilah pengertian media pembelajaran dan macam-macamnya. Selanjutnya dan masih banyak yang lainnya, media juga bukan hanya visual, audio visual, tapi juga ada banyak sekali ya. Nah, bagaimana cara kita memilih media pembelajaran, khususnya dalam bidang pembelajaran agama Islam? Itu yang pertama, pemilihan media harus berdasarkan objektivitas ya, harus berdasarkan objektivitas, berdasarkan objektivitas. Nah, itu tadi pemilihan media harus berdasarkan objektivitas. Selanjutnya yaitu pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kemudian pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa dan kemampuan guru. Jadi kita harus mempertimbangkan ya antara guru dan siswa itu seperti kira-kira enaknya lebih memilih media pembelajaran apa gitu ya, yang sama-sama enak antara guru sama siswa gitu. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran yaitu maaf ya, ada gangguan sih. Nah, evaluasi pembelajaran yaitu evaluasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya, yaitu proses untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan hasil kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam ya. Jadi dalam metode evaluasi pembelajaran agama Islam ini, jadi kita lebih menekankan tentang pendidikan agama Islamnya ya. Jadi kita harus lebih mendorong siswa untuk lebih memahami dan mengetahui tentang metode-metode atau pembelajaran khususnya agama Islam ya.
Baik, selanjutnya adapun prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, ya, yaitu poin yang pertama ada evaluasi hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif atau menyeluruh, ya, yaitu pengukuran yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang poin kedua yaitu prinsip kesinambungan atau kontinuitas, yaitu penilaian hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, ya. Kemudian poin yang ketiga, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik, sehingga kegiatan dan kegiatan kita mengajar kepada peserta didik dapat dipantau. Jadi kita harus secara berkala, ya, mengevaluasi pembelajaran. Jadi agar kita mengetahui, nah udah sampai mana ini anak ini, udah sampai mana, maksudnya apakah berkembang daya belajarnya atau yang lainnya, ya. Itu sangat penting untuk kita melakukan evaluasi dari waktu ke waktu, ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang, etnis, budaya, dan berbagai hal yang memberikan kontribusi pada pembelajaran. Sebab ketidakadilan dalam penilaian dapat menyebabkan menurunnya motivasi belajar siswa karena mereka semua merasakan adanya diskriminasi. Jadi kita sebagai guru itu harus objektif, ya, dalam menilai, tidak membeda-bedakan siswa ini bandel, misalkan siswa ini pintar, karena itu kita membedakan, tidak. Tapi kita harus objektif, kita harus tetap menilai itu dengan rasa tanggung jawab, dengan kejujuran, dengan penuh rasa kepedulian terhadap siswa. Jadi tidak membanding-bandingkan antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya mungkin yang tadi bisa dimengerti oleh sekalian, ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran PAI. Yaitu jenis-jenis evaluasi pembelajaran PAI yaitu yang pertama adanya evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, ya. Saya jelaskan. Kemudian ada evaluasi penempatan, ada evaluasi diagnostik, jadi dari sekian dari banyak metode yang kita bahas, dari media yang kita bahas, dan evaluasi pembelajaran yang sudah kita bahas, itu memiliki caranya masing-masing, ya. Caranya masing-masing. Jadi semuanya mana yang akan kita ambil untuk mengajar kepada siswa, itu ambil metode yang termudah, ya, yang paling termudah agar kita dapat menyampaikan kepada siswa pada saat pembelajaran itu dengan dengan lugas, dengan efisien dan efektif, ya. Jadi lebih dimengerti oleh siswa, ya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Khususnya kepada Bapak dosen, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.